melakukan praktek coaching Supervisi Akademi Modul 2.3 CGP Angkatan 9. Saya sendiri sebagai observer, Rizky Damayani SPD dari SDN 25 Rantau Utara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu, dan rekan saya Kiki Rizky Aisyah SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 21 Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dan berperan sebagai coach, serta teman saya. Ya, saya Henry, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 20 Cisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan saya sebagai coach. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini Bu, kita kan akan berbincang-bincang. Nanti Ibu akan melaksanakan yang namanya proses coaching, dan saya sebagai observernya. Jadi kan Bu, pertama sebelum mengamati proses coaching, saya memiliki rubrik penilaian, dan dari rubrik itu saya akan menilai Ibu. Setelah proses coaching, kemudian Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Saya akan mengamati bagaimana coaching merespon dan mengamati pertanyaan dari Ibu. Ya Bu? Terus kita akan melihat prinsip coaching itu berjalan dalam proses coaching itu. Adapun prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi baik Bu sebelum nanti praktek coaching, saya akan ada beberapa pertanyaan. Baik Bu. Ya, siap Bu pertanyaannya Bu? Siap Bu. Jadi ini pertanyaan saya yaitu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini ada 3 ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif yang nantinya akan saya kembangkan Bu. Oh baik Bu, dari ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana sih kompetensi yang lebih spesifik gitu yang menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan? Baik ya Bu, dari 3 kompetensi yang paling signifikan yang saya kembangkan ada 2 Bu. Satu, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif. Oh, jadi gitu ya Bu. Ibu akan mengembangkan 2 kompetensi aja gitu ya Bu ya. Nah, berikutnya terkait indikator. Ibu, jadi nanti pada saat coaching, indikator apa yang ingin Ibu harapkan dari coaching? Indikator yang saya harapkan itu, saya menginginkan si coach nanti mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Saya akan mengamati proses coaching Ibu secara langsung. Jadi nanti setelah proses coaching kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Baik Bu. Iya. Baiklah kalau begitu, saya akan secara langsung melihat proses coaching Ibu kepada coaching, dan tetap semangat. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Pak. Izin Bu, sebelumnya boleh saya meminta waktu Ibu? Tentu saja Pak. Begini Bu, ada sedikit permasalahan di dalam kelas saya. Permasalahan apa Pak di dalam kelas? Begini Bu, ada siswa saya itu yang suka jahil Bu. Jadi mereka jahil ini sama teman-temannya. Jadi di dalam kelas itu kadang suka ribut. Nah, jadi tidak kondusif lagi Bu, seperti itu. Apa Bapak sudah mencari tahu apa penyebab siswa Bapak itu berkelahi? Sudah sih Bu, cuman kadang saya juga meminta kawannya, saya juga sudah melakukan pendekatan khusus secara personal juga kepada mereka. Ternyata mereka ini kalau saya tarik kesimpulannya, mereka ini ingin perhatian lebih begitu Bu ya. Jadi mereka juga mungkin ya sadar diri mereka kurang, ya nilai-nilai kebajikan juga mereka kurang, seperti itu. Begitu ya Pak ya. Jadi yang menyebabkan mereka seperti itu mungkin karena mencari perhatian ya Pak ya. Apa Bapak sudah tahu faktor penyebab permasalahan
lainnya? Iya Bu, jadi mereka itu ingin meminta perhatian lebih Bu. Jadi kurangnya penanaman nilai kebajikan itu juga, jadi saling menghormati antar teman itu juga mereka sangat kurang Bu. Baik Pak. Jadi Pak Henry, seberapa besar harapan Bapak terhadap siswa Bapak itu nantinya? Kalau ditanya harapan sih Bu, tentu kita sebagai pendidik ya memiliki harapan yang besar kepada peserta didik kita ini. Nah, jadi saya juga berharap juga mereka ini saling menghargai, bisa saling menghormati, sehingga bisa tercipta belajar yang aman ya dalam kelas, bisa jadi nyaman, bisa kondusif seperti itu Bu. Baik Pak Henry, Bapak kan sudah tahu nih faktor-faktor penyebab permasalahannya. Apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu, kalau ditanya itu saya sudah melakukan pendekatan personal juga ke mereka Bu. Saya juga sudah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya juga menjalin kolaborasi Bu dengan komunikasi pada orang tua. Jadi kami itu kan ada juga grup WA kepada orang tua. Jadi informasi apa perkembangan kepada siswa itu kami sampaikan dalam grup. Ada juga untuk khusus anak yang jahil ini saya lebih sering kepada individu kepada orang tuanya Bu. Seperti itu Bu. Berarti komunikasi positif ya Pak ya. Luar biasa sekali Bapak dalam mengambil langkah yang sangat bagus. Dan apa peluang yang Bapak ambil dari langkah yang Bapak lakukan tadi itu? Ya, saya inginkan peluang itu ada kesadaran intrinsik dari mereka Bu. Jadi tidak lagi bersikap jahil kepada temannya, jadi tidak lagi mengganggu gitu Bu ya. Jadi mereka itu bisa tertib, bisa menghargai dan menghormati antar temannya Bu. Baik Pak, kapan Bapak akan melakukan pendekatan personal kepada siswa itu? Mungkin setiap kali ada kesempatan Bu. Pada saat-saat seperti istirahat tentunya, ada juga pada saat proses belajar mengajar, saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kemungkinan apapun itu yang selagi bisa saya lakukan, maka saya lakukan secara pendekatan personal kepada mereka. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti Bapak melihat situasi ini juga untuk melakukannya melihat situasi juga ya Pak ya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian dari permasalahan yang Bapak terapkan tadi? Untuk menciptakan komitmen itu tadi Bu, saya akan terus melakukannya secara terus menerus. Jadi secara konsisten ya, biar mereka juga sampai berubah sifat mereka, tidak lagi jahil pada kawan-kawannya. Jadi saya akan terus melakukan itu. Baik Pak, jadi siapa saja yang akan membantu Bapak dalam komitmen Bapak ini? Ya tentu Bu, saya tidak akan bisa juga sendiri untuk menjalankan komitmen ini. Ya pertama saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan sini, guru-guru kelas lainnya juga, wali kelas, guru bidang studi, dan peserta didik lainnya. Jadi intinya seluruh warga sekolah akan saya libatkan Bu. Oh, berarti berkolaborasi ya Pak ya? Iya. Jadi bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak berikan? Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid itu Bu ya. Jadi bukan hanya murid yang jahil, murid yang lain juga akan saya sampaikan juga bahwasanya kolaborasi pada orang tua juga saya akan tanamkan juga bagaimana tentang anak kita ini perkembangannya. Jadi progres anak ini juga baik buruknya orang tuanya juga di rumah wajib tahu bagaimana tindakan anak ini di sekolah. Jadi sebagai warga sekolah juga kita harus menjaga komitmen ini. Makanya saya tadi coba berusaha untuk menggandeng melibatkan kepala sekolah, guru-guru lainnya. Jadi supaya terciptanya lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Bagus sekali rencana Bapak Henry ini ya. Untuk kedepannya Bapak akan terus menanamkan nilai kebajikan sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Semoga anak didik Bapak menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Pak. Jadi bagaimana sekarang perasaan Bapak Henry setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah Bu, setelah saya bercerita kepada Ibu, perasaan saya sudah lega Bu. Yang tadinya saya jengkel ya dengan tingkah anak saya itu, sekarang saya udah bercerita kepada Ibu, saya udah merasa lebih baik lagi Bu. Alhamdulillah ya Pak, kalau begitu semangat terus ya Pak Henry. Ada lagi yang ingin diceritakan kepada saya? Saya rasa cukup Bu, atas kesempatannya juga Ibu berikan. Saya ucapkan ya terima kasih. Semoga Ibu tidak
tidak bosan kalau saya ingin bercerita kepada ibu. Iya Pak Hendri, kalau begitu saya undur diri dulu ya Pak. Sampai bertemu di lain waktu ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, bagaimana Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Jadi Ibu sudah selesai kan Bu melakukan proses coaching ya Bu? Alhamdulillah Bu, saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching ini dengan teman saya Bu. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar Bu. Jadi Ibu sudah selesai melakukan kegiatan coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya kan Bu. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi. Setelah Ibu melaksanakan coaching, jadi pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi setelah Ibu melaksanakan coaching? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching, saya menilai diri saya, menurut saya nih ya Bu ya, saya merasa sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu, yang dimulai dari menentukan tujuan, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab seperti itu Bu, pendapat saya. Jadi menurut Ibu telah melakukan coaching dengan alur Tirta gitu ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya ya Bu, proses coaching berjalan dengan lancar. Antara Ibu dengan coaching, alur Tirtanya berjalan sesuai alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga saya lihat coaching merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada ya Bu. Jadi menurut pengamatan saya sudah bagus dan sesuai dengan prinsip coaching di situ. Baik Bu. Jadi Bu, setelah Ibu mendengar dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Baik Bu, dari pemaparan Ibu, saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Saya merasa ada kekurangan, tapi mungkin saya akan berlanjut terus Bu untuk melakukan coaching dengan rekan sejauh yang lainnya Bu, dan dengan lebih baik lagi Bu. Baik Bu. Setelah selesai melakukan coaching ya Bu, adakah rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk kedepannya nih? Kalau rencana tindak lanjut saya tentu ada ya Bu. Saya ingin kedepannya terus berlatih melakukan kegiatan coaching agar terbiasa Bu mengeksplor ide-ide terhadap coaching, agar coaching dapat menyelesaikan masalah, dan harus terbiasa memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching sehingga mereka merasa terpancing dan mengeksplor kemampuan coach Bu. Begitu ya Bu. Baik, begitu luar biasa sekali. Berarti tindak lanjut Ibu akan terus berlatih ya Bu agar terbiasa dalam kegiatan coaching untuk rekan sejawat. Nah ini kita sudah berada pada sesi akhir ya Bu ya. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita akhiri Bu? Saya rasa sudah cukup Bu. Baik Bu. Jadi kita akhiri ya Bu sampai di sini perbincangan kita. Assalamualaikum dan warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Walking the streets at night, holding my hand so tight. Love never felt so right, but now I'm haunted. I'm sleeping alone at night, think of you all the time. Can't help but realize you're all I wanted. And I can't erase all of the ways I can't replace you. I miss the taste of all of the nights I can't forget you. I can't erase all of the ways I can't replace you, and I can't replace you. So if you
control, if I'm being honest. Said that we give it time, thought by now I'd be fine. Still broken up inside, just like a promise.